Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 234 Bibi Feng sudah datang. Setelah mengantar Angelin Wang ke depan pintu, Angelin Wang ragu-ragu, tetapi dia tetap mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Kak Thomas, terima kasih atas hari ini, bagaimana jika kita saling meninggalkan kontak? Sedikit sulit untuk dirinya yang merupakan seorang gadis berinisiatif terlebih dahulu, tetapi dia tetap mengatakannya. Baik. Keduanya saling menukar ide WeChat dan nomor telepon, lalu Angelin Wang berkata. Aku tidak ada kelas besok siang. Bagaimana jika, aku mentraktirmu makan? Thomas Kin berkata, baik, aku rasa kamu bisa memasak dengan sangat baik, kalau begitu aku akan mencoba masakanmu. Baik, aku akan menghubungimu besok. Setelah berbicara, Angelin Wang berjalan kembali ke gedung dengan pipi yang memerah. Setelah membeli pakaian dalam jumlah yang banyak, dia merasa sangat lelah. Awalnya, Thomas Kin ingin mentraktirnya makan bersama, tetapi makan malam Angelin Wang akan dimasak langsung di studio live, jadi dia tidak mengajaknya. Sesampainya di rumah, Thomas Kin sedang menyantap hidangan yang dibuat oleh Bibi Feng dan tiba-tiba mendapat ide. Bibi Feng ini belajar memasak dengan Angelin Wang setiap hari, bukankah ini juga bisa dianggap sebagai rasa dari makanannya? Sambil makan, Thomas Kin kembali mengotak-atik ponsel Bibi Feng untuk menonton siaran langsung Angelin Wang. Hari ini, Angelin Wang terlihat sangat bahagia, bagaimanapun juga dia telah membeli banyak pakaian yang indah dan dia juga menepati janjinya, dia berkata sambil memasak. Aku merasa sedikit mual hari ini dan jatuh sakit, lalu aku pergi ke pusat medis Suan, aku menemukan bahwa pusat medis ini sangat bagus. Ini adalah iklan yang lembut, sebuah cerita yang dibuat-buat dan dimasukkan ke dalam ruang siaran langsung. Penyiar menceritakannya seolah-olah itu adalah pengalaman aslinya sendiri dan efeknya akan lebih baik. Hari ini, Thomas Kin sudah membelikannya begitu banyak pakaian, meskipun untuk biaya iklan, tetapi Angelin Wang masih sedikit merasa malu. Iklannya ada sangat banyak, tetapi para penonton tidak merasa jijik. Lagi pula mereka semua adalah para bibi dan paman. Hari ini adalah hari Jumat, ruang siaran langsung menjadi sangat ramai, jadi malam ini ada kompetisi. Kompetisi ini berbeda dengan kompetisi sebelumnya. Jika kompetisi sebelumnya adalah kompetisi antar rival, yang lebih mengutamakan hadiah. Maka kompetisi kali ini membandingkan jumlah orang ketika mereka sedang menyiar, atau nama lainnya adalah popularitas, ini benar-benar masalah kekuatan. Kompetisi ini umumnya adalah kompetisi antar para penyiar yang sudah terkenal. Dan kompetisinya tidak acak, tetapi ditentukan. Saat Angelin Wang sedang memotong sayuran, ada sebuah pesan muncul di ruang siaran langsungnya. Gadis rubah mengajakmu bertanding 1 lawan 1, apakah kamu akan menerimanya? Angelin Wang mengerutkan keningnya, kenapa gadis rubah lagi? Tiba-tiba, banyak orang di ruang siaran langsung mulai bereaksi. Gadis rubah pasti datang untuk balas dendam, ini adalah pertempuran untuk balas dendam. Terima saja, biar Bibi Feng mengajari dia bagaimana menjadi orang yang benar. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk menantang orang lain setelah kalah dalam 2 kompetisi berturut-turut. Angelin Wang menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin memedulikannya, jadi dia segera menolaknya. Namun, setelah mengklik, undangannya muncul lagi. Angelin Wang menolaknya lagi dan muncul lagi. Kenapa tidak ada habisnya? Tepat ketika Angelin Wang ingin menolak lagi, ada sebuah pesan yang muncul. Bibi Feng, terimalah. Tiba-tiba, kolom komentar menjadi ramai. Bibi Feng sudah datang. Dr. Stranger, bab 235 menyiar bersama. Awalnya, ruang siaran sangat sepi,
para bibi yang menonton siaran langsung hampir tidak pernah berbicara. Dan orang-orang muda yang berkomentar untuk melihat kecantikan Angelin Wang, tetapi komentar mereka tidak dibalas, jadi mereka terlalu malas untuk berinteraksi. Tapi begitu Bibi Feng muncul, penonton langsung meledak dan popularitas Bibi Feng bahkan sebanding dengan penyiar yang besar. Bibi Feng, aku mencintaimu, aku adalah penggemar setiamu. Bibi Feng semangat, ajari gadis rubah ini bagaimana cara menjadi orang yang benar. Hari ini tidak akan berhasil, hari ini bukan kompetisi hadiah, Bibi Feng sudah tidak memiliki cara lagi. Angelin Wang melihat komentar Bibi Feng, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengklik untuk menerimanya. Selanjutnya, nilai kompetisi muncul di layar, jumlah orang di ruang siaran langsung dari kedua belah pihak ditampilkan di sana. Gadis rubah memang lebih populer dari Angelin Wang, dia adalah penyiar kecil yang terkenal, dari awal, dia sudah lebih unggul dari Angelin Wang. 40.000 dengan 5.000. Perbedaan yang mendekati 10 kali lipat sulit untuk diimbangi. Gadis rubah mencibir di ruang siaran langsung, tidak tahu dari mana jalang ini menemukan orang kaya, dia pasti sudah tidur dengannya berkali-kali sebelum mendapat banyak hadiah. Kompetisi kali ini lebih mengutamakan popularitas, dia pasti kalah telak. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, gadis rubah sudah tidak perlu berpura-pura lagi, kini semua orang di ruang siaran langsung tahu bahwa dia dan Angelin Wang adalah musuh, wajar saja jika dia mengatainya di ruang siaran langsung. Hanya saja kemampuannya membalikkan hitam dan putih cukup bagus, jelas-jelas dia yang pergi tidur kemana-mana untuk mendapatkan imbalan. Banyak penggemar setia di ruang siaran langsung segera terpengaruh dan mereka mengatai Angelin Wang dengan sangat buruk. Setelah 2 hari ini, Angelin Wang juga mendapatkan penggemar setia berdasarkan penampilan dan kemampuan memasaknya, meski jumlahnya kecil, tetapi mereka sangat setia. Ketika melihat mereka menindas orang seperti ini, penggemarnya segera berapi-api. Benar-benar bisa berpura-pura, apakah gadis rubah ini tidak pernah mati? Seorang penyiar wanita yang genit, berani melawan Angelin kami. Kamu pasti akan kalah malam ini. Ada banyak komentar yang bermunculan di layar, semua orang membantu menyebarkan ruang siaran langsung, agar para kerabat dan teman menonton sehingga bisa meningkatkan popularitas. Tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Gadis rubah mencibir melihat penggemar lawannya yang terlihat sangat bersemangat. Sekelompok ayam lemah. Setelah itu gadis rubah membuka undangan siaran, untuk mengundang orang lain. Layar dibagi menjadi 2 dan penyiar lain muncul. Henny. Semua orang terkejut saat melihat separuh layar lainnya. Henny ini adalah penyiar besar dan setiap siaran langsung ada jutaan orang yang menonton. Gadis rubah ini sangat hebat, sampai bisa mengundang tokoh besar. Gadis rubah menunjukkan raut wajah yang sombong, Kak Erik ini memang benar-benar memiliki kemampuan. Setelah semalaman tidur dengan Kak Erik, dia langsung setuju untuk membantunya menghubungi Henny. Toh mereka semua adalah teman seprofesi, jika uangnya cukup, tidak akan susah untuk mengundang Henny. Henny adalah penyiar yang populer, begitu dia memasuki ruang siaran langsung, dia langsung membawa puluhan ribu popularitas. Halo, Kak Henny, aku sangat beruntung bisa terhubung denganmu hari ini. Henny juga sangat sopan, aku sering menonton siaran langsung gadis rubah. Kamu juga seorang penyiar yang sangat hebat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.